Oke, ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ya, sudah join bahkan mungkin tadi ada yang udah bergabung gitu ya di jam 9.45-an kayaknya ya, 9 lebih sudah bergabung. Thank you buat antusiasnya, thank you sudah berpartisipasi dan registrasi. Oke, mungkin uh, untuk sambil menunggu gitu ya Bapak Ibu, 2 menit lagi kita akan mulai di jam 10. Apabila Bapak Ibu mungkin ada rekannya atau dari tim divisi yang lain gitu ya, karena kita akan membahas tentang suhu CRM gitu ya, yang mana suhu ini lebih untuk mempermudah gitu ya proses dari sisi sales nih gitu ya, untuk mengelola uh, leads gitu biasanya. Wah ini kalau udah ngomong soal leads, soal sales itu biasanya berbunga-bunga gitu ya, berbinar-binar gitu kan ya. Oke, nah jangan lupa silakan untuk boleh join di sini. Kita akan tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu, sekitar jam 10 kita akan mulai untuk webinarnya. Oke, mungkin sambil menunggu saya putarkan lagunya lagi ya. Oke, sudah jam 10 nih. Oke, mari kita mulai ya Bapak Ibu. Jangan lupa disiapin mungkin notes atau catatan-catatannya gitu ya. Kalau saya nanti ketika webinar ada pertanyaan daripada lupa gitu ya. Jadi bisa langsung dituliskan nih. Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu di acara webinar yang diadakan Econ Technology di bulan Agustus ini. Nah, kali ini topik pembahasan kita tentang digital transformation for your selling process, mobile yet secure with Zoho CRM gitu ya. Nah, nanti di webinar ini kita akan membahas bersama tim Zoho dan juga tim Econ gitu ya, terkait apa sih sebenarnya Zoho CRM itu dan bagaimana caranya gitu ya untuk melakukan atau memproses penggunaan Zoho CRM-nya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin bagi Bapak Ibu kalau ada yang sudah familiar atau mungkin belum familiar, ini saya tunjukkan dulu gitu ya. Mungkin kali ini kita menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, di Google Meet ini adalah salah satu fitur dari Google Workspace gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mungkin boleh lihat di bagian tengah bawah gitu ya, ada berbagai macam tombol gitu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan, mau raise hand gitu ya, atau misalnya nanti mau ada open mic, nah itu boleh diklik gitu ya. Nah tapi kalau misalnya, aduh aku malu-malu nih, nggak mau open mic gitu ya, nanti mau nulis di kolom chat pertanyaan apapun gitu ya terkait Zoho CRM, boleh dituliskan di kolom chat yaitu posisinya di sebelah kanan bawah ada gambar message ya. Mungkin saya akan chat juga gitu supaya Bapak Ibu tahu. Selamat pagi Bapak Ibu.
Nah, itu mungkin ada muncul pop-up gitu ya di layar Bapak Ibu. Nah, di sana adalah kolom chat. Atau misalnya Bapak Ibu ingin tulis, kita juga ada bagian kolom Q&A. Nah, kolom Q&A itu di mana? Di sebelah kanannya persis ada gambar segitiga, balok, dan lingkaran. Nah, kalau Bapak Ibu klik, di sana ada berbagai macam nih informasi ya. Nah, nanti kita juga ada polling. Nah, Bapak Ibu silakan klik nanti di pollingnya dan juga akan ada Q&A. Bapak Ibu mau tulis di kolom Q&A juga bisa, nanti akan kami bantu jawab gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa kami jawab melalui chat, akan kita tuliskan. Namun apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin perlu sedikit klarifikasi gitu ya, silakan boleh open mic-nya ataupun dari pembicara juga bisa akan menyampaikan via langsung gitu ya. Nah, jangan lupa di sini Google Meet juga ada namanya give reaction gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada topik yang menarik. Nah, ini mungkin ada contohnya gitu ya, ada bisa kasih stiker gitu mungkin bahasanya ya, stiker-stiker gitu. Nah, di sana ada give reaction-nya. Oke. Nah, semoga penggunaan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada yang baru pertama kali ikut atau mungkin kalau sudah pernah ikut ya biar semakin kenal gitu ya sama Econ gitu. Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan Econ teknologi ini seperti apa gitu ya. Silakan diteruskan oleh Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Josephine. Oke, semua Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Di sini saya coba untuk memperkenalkan apa sih Econ teknologi itu sendiri. Nah, Econ teknologi sendiri merupakan Zoho partner kita di sini, di mana kita sebenarnya sudah established atau sudah ada dari tahun 2007 seperti itu. Nah, selain dari Zoho partner sendiri, sebenarnya kita juga punya beberapa produk lainnya seperti Microsoft, Google Cloud, Freshworks, Jamcloud, Asana, dan Slack. Tapi yes, for today kita hanya akan fokus terhadap Zoho produknya sendiri. Nah, untuk alamatnya sendiri, Econ itu ada dua headquarter di sini. Yang pertama itu di Jakarta, di Central Park Mall, level LG-nya. Lalu di Surabaya itu di Jalan Sipang Darmo, Permai Utara nomor 33A. Oke, mungkin singkat saja dari saya kembalikan langsung ke Bu Josephine. Silahkan, Ibu. Oke, thank you Pak Budi. Jadi Econ ini kita juga provide banyak solution gitu ya. Nah, dengan topik kita kali ini gitu kita juga official partner dari Zoho. Nah, salah satu topik yang akan kita bahas adalah Zoho CRM. Jadi, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, nah feel free untuk kontak tim kami, boleh dengan Mas Budi atau mungkin sudah pernah nih ada kontak dengan tim sales kami yang lainnya gitu ya, dengan tim Econ yang lainnya, feel free silakan untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk acara kita webinar hari ini, Bapak Ibu jangan sampai kelewatan gitu ya, karena nanti di akhir kita akan memberikan 3 undian hadiah kepada pemenang bagi yang nanti kita akan mengisi feedbacknya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan perkenalkan. Nah, ini dia mungkin ada pertanyaan nih ya, siapa nih M gitu. Oke, untuk Zoho kali ini akan dibawakan oleh Bapak MP Sumardi selaku Pre-Sale Consultant dari Zoho Indonesia dan juga dibantu dan ditemani oleh Bapak Christian Haris selaku Solution Consultant dari PT Econ Technology. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, semua informasi ini semuanya ada dari Zoho gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak MP dan Pak Christian. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Josephine. Sekarang saya akan perkenalkan diri mengenai Zoho ya. Tentu teman-teman semua sini udah mengenal Zoho ya. Karena benar sekali Zoho ini bukan perusahaan yang baru kemarin berdiri ya. Kita sudah lebih dari 1/4 abad ya, teman-teman semua ya. Dan bahkan Zoho sendiri sudah ada di lebih dari 180 negara nih, teman-teman. Termasuk tentunya di Indonesia. Bahkan di Indonesia kita sudah memiliki office ya. Nah, kemudian Zoho sendiri saat ini sudah memiliki perusahaan atau ini dari sisi karyawan, kita bahkan lebih dari 15.000 ya secara global gitu ya. Dan yang paling penting mengenai Zoho, terlihat di screen ini ya, sudah dipercaya
lebih dari 100 juta pengguna gitu ya. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi Soho ini sudah dipercaya lebih dari 100 juta pengguna. Dan kemudian dari sisi aplikasinya pun kita banyak sekali ya teman-temannya, udah ada lebih dari 55 aplikasi. Tentu salah satunya adalah Soho CRM yang akan kita lihat bersama di webinar pada kali ini. Baik, ini saya akan masuk ke journey dari Soho ya. Kalau teman-teman lihat semua, mulai dari produk pertama kita, Soho CRM. Jadi Soho CRM ini ada produk pertama kita rekan-rekan, dan itu sudah dibuat lebih dari 28 tahun yang lalu ya. Jadi di tahun 2005, Soho itu membuat aplikasi Soho CRM dan juga ada Soho Writer. Itu ada produk pertama kita. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita terus-menerus melakukan inovasi dan growing ya. Kalau rekan-rekan lihat di screen ini, terlihat ya, setiap tahun kita pasti meluncurkan produk baru. Dan perlu digarisbawahi di sini teman-teman semua, bahwa Soho tidak pernah melakukan akuisisi dari third party aplikasi, kemudian kita rebranding menjadi Soho ya, nggak pernah. Jadi semua aplikasi Soho ini dibuat dari scratch oleh tim Soho Development ya. Bahkan hingga tahun ini terlihat ya teman-teman semua, hingga tahun 2024 kita juga sudah ada aplikasi baru, itu namanya RPA ya, Robotic Process Automation ya. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, nanti mungkin kita bisa mengadakan webinar lebih lanjut mengenai RPA ini. Nah, untuk kali ini kita akan lihat bersama mengenai Soho CRM. Oke, saya masuk ke salah satu platform yang sangat favorit untuk perusahaan di Indonesia ya. Kita ada satu platform namanya adalah Soho One, di mana kalau nanti rekan-rekan atau company subscribe ke Soho One akan mendapatkan hampir lebih dari 55 aplikasi ya. Jadi hampir semua aplikasi yang ada di Soho ecosystem teman-teman semua ya, dengan hanya subscribe ke Soho One. Dan ini lintas department ya, jadi mulai dari yang sales, marketing ya, sampai ke finance, operation, HR, semuanya lengkap di Soho One ya. Dan tentu perlu digarisbawahi, Soho One ini the operating system for the business ya. Jadi kita ada yang namanya unified dashboard, unified integration ya. Jadi karena semua aplikasi ini dibuat oleh Soho sendiri, maka semua teknologinya sama ya. Dan itu dia akan terintegrasi satu aplikasi dengan yang lainnya secara seamless ya, secara smooth seperti itu ya. Karena semuanya benar-benar memakai teknologi yang sama seperti itu. Nah, di sini mungkin yang perlu kita lihat bahwa adalah Soho CRM yang akan kita bahas pada pagi hari ini, itu merupakan bagian dari Soho One ya teman-teman. Di mana nanti Mas Christian ya, rekan saya akan menjelaskan mengenai keunggulan, benefit, dan juga mengenai kenapa sih harus memilih Soho CRM dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi sekali lagi mengenai Soho One adalah ini adalah end-to-end integration ya, dengan kontekstual data yang sangat terintegrate satu dengan yang lain, sehingga semua teams bisa bekerja sebagai satu ya, satu kesatuannya, team works as one. Nah, itulah kita memakai ininya Soho One. Oke, baik, setelah ini teman-teman akan melihat satu video singkat mengenai Soho One, di mana juga ada proses AI-nya ya, nanti mungkin bisa disimak bersama di video berikut ini. Selamat menonton. Sedikit intro aja rekan-rekan. Sini terlihat ya, mulai dari ada email masuk, ada satu tiket yang belum terhandle. Sini diarahkan bahwa oh ternyata setelah dicek, ternyata si agent ini sedang cuti ya, sedang nggak di tempat, seperti itu. Lihat di sini. Jadi di sini tim bisa secara cepat melakukan escalate ya. Terlihat di sini, kita lihat ini adalah karyawan yang handle tiket tersebut ternyata sedang cuti.
Kemudian secara cepat nih, si supervisor ini bisa melihat siapa sih manajer dari si karyawan tersebut. Kemudian dia secara cepat bisa langsung memberikan message ya kepada manajer tersebut, hey ini tolong dibantu untuk close tiket tersebut ya. Seperti itu ya, jadi dengan satu script kita bisa terintegrasi dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya, seperti itu. Ya, so one, the operating system for the business. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Josephine. Ini terkait ada sedikit quiz ya untuk teman-teman semua. Oke, thank you Pak MP untuk informasinya ya Pak ya. Oke, sebelum kita masuk ke Pak Christian, nah di sini ada sedikit pooling gitu ya untuk Bapak Ibu. Mungkin boleh cek di kolom pulse-nya gitu ya. Nah itu sudah ada open nih, jadi kita pengen tahu kira-kira Bapak Ibu sudah pernah menggunakan CRM software nggak nih? Jadi kita nggak ngomong soal suhunya dulu gitu ya, tapi CRM software. Nah, sudah pernah apa belum nih? Wah, kayaknya ini, wah hampir 50-50 nih ya. Ada 4 yang sudah pernah, kemudian 3 yang belum. Oh, nambah lagi 5. Oke. Jadi paling nggak sudah pernah pakai ya untuk Soho CRM ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Christian. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Josephine. Selamat pagi semua, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya Christian dari Econ Technology. Yang dimana untuk hari ini kita membahas fokus pada Zoho CRM. Jadi sebelum kita masuk ke dalam softwarenya ya, Bapak Ibu ya, mungkin ada beberapa yang belum mengenal ya dari CRM ini atau si Customer Relationship Management ini. Jadi secara keseluruhan atau samainya, CRM ini adalah dia membantu dengan memberikan strategi dengan yang baik dan juga akan meningkatkan profitabilitas dari Bapak Ibu semua dalam bisnisnya. Karena untuk CRM ini sendiri dia sangat-sangat berguna dalam proses bisnis yang Bapak Ibu lakukan kesehariannya. Misalkan contoh, ketika Bapak Ibu menggunakan CRM, maka pengelolaan data pelanggan atau pembeli dari Bapak Ibu ini menjadi lebih baik, lebih rapi karena ada sistem yang meng-capture itu semua. Lalu selanjutnya misalkan ada melacak interaksi. Misalnya nih si sales ada A dan B. Nah, sales ini kan pasti kan masing-masing punya leads ya maupun juga ada customer. Nah, interaksinya ini karena menggunakan CRM pasti interaksinya akan jadi lebih baik karena sudah tercapture juga di dalam sistemnya dan juga yang terakhir adalah otomatisasi prosesnya. Yang dimana mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu menggunakan manual ya. Manual ini kan berarti secara proses Bapak Ibu buat quotation-nya satu-satu gitu kan. Padahal kalau kita bilang quotation ini kan sebenarnya sudah ada. Tinggal kita set out aja ke spesifik customer-nya. Nah, secara otomatis prosesnya ini juga menggunakan sistem CRM ini sangat membantu. Selanjutnya juga kita ada beberapa poin yang bagaimana CRM ini dapat membantu operasional hariannya. Lebih detail ya Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi ada proses digitalisasinya, lalu juga meningkatkan efisiensi. Nah, yang paling penting juga nggak kalah penting adalah pengambilan keputusan berbasis data, di mana setiap data atau informasi yang kita capture di dalam CRM ini sendiri, ini sangat-sangat membantu ya Bapak Ibu ya dari sisi manajemen untuk misalkan bisa melihat, oh dalam penjualan bulan ini yang kurang ini di bagian mana? Oh dalam bulan ini produk yang sangat yang menjual ini produk apa sih yang tipe apa atau yang model apa gitu. Nah selain itu juga secara otomatisasinya juga sangat berjalan seperti yang tadi saya info sebelumnya. Karena CRM ini dia membantu proses yang tadinya mesti satu-satu ya istilahnya secara pembuatannya kita manual. Nah kalau dengan proses ini satu proses tadi yang sudah kita define di depan itu bisa kita gunakan lagi. Kita bisa langsung send out kepada customer kita. Dan juga CRM ini dalam operasionalnya juga akan mengembangkan atau membuat kepuasan pelanggan kita meningkat nih. Karena secara eskalasi informasinya dan juga data itu menjadi lebih cepat
Karena kan biasa kalau customer kan maunya cepat ya, minta quotation cepat, minta SO-nya cepat gitu. Nah, secara penggunaan CRM ini pasti membantu Bapak Ibu supaya eh, informasi-informasi tadi ini juga terkirim ke mereka juga lebih cepat tanpa menunggu lama-lama. Selanjutnya juga gimana ya kita bilang kepuasan pelanggan ini gimana cara meningkatkannya. Nah, kita yang pasti adalah kita membangun hubungan ya dengan customer kita gitu. Jadi personalisasi hubungan kita dengan customer ini kan sangat bagus ya. Istilahnya dari sisi sales kan mereka jadi ujung tombak perusahaan untuk menjual sesuatu. Mereka harus sangat memanjakan si customer-nya supaya secara customer ini jadi lebih puas dengan service-nya kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungannya ini? Nah, pastinya kan tadi interaksinya kita sesuaikan, lalu juga respon cepat. Respon cepat ini karena tadi menggunakan CRM sebagai sistemnya, pasti kan respon Bapak Ibu nih lebih cepat nih ketika customer ada kendala, ada komplain. Nah, karena sudah tercapture dalam CRM tadi, dia akan lebih mudah untuk kita tracking. Lalu juga selanjutnya ada riwayat lengkap dan juga antisipasi kebutuhan. Jadi secara data atau informasi itu sudah tercapture semua di dalam si CRM-nya ini. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi 5 poin bagaimana si CRM ini dapat meningkatkan sales. Nah, peningkatan sales ini di sini kita memiliki 5 poin seperti sales management, fokus penjualan, motivasi, kolaborasi, dan juga pelaporan analisis. Mungkin yang mau saya highlight juga di sini bagaimana motivasi sales-sales ini. Jadi biasa kan sales-sales ini menjual kalau Bapak Ibu masih menggunakan manual ya. Jadi untuk perhitungan insentif, lalu juga bagaimana Bapak Ibu mengatur pelacakan kinerjanya si tim sales ini, kadang pasti kan ada mengalami kesulitan karena informasinya tidak centralized, tidak jadi satu. Sehingga ada informasi tertentu yang tidak dapat gitu. Sehingga secara ketika si sales ini dia performance-nya bagus, pasti kan ada reward dari si salesnya. Atau misalkan ada yang kurang performance-nya, nah itu bisa di-review kembali pekerjaannya. That's why di sini bagaimana CRM akan meningkatkan sales dari Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik utamanya kita. Jadi kita mau bahas mengenai Zoho CRM yang dimana tadi dari Pak MP sudah menjelaskan juga ya bahwa user dari Zoho ini sendiri, jadi kita belum ngomong CRM ya, Zoho ini sendiri usernya secara keseluruhan global dia sudah dipakai di hampir 100 juta users, yang dimana 100 juta user ini dari kurang lebih ya 180 kantor ya atau negara, dan juga untuk Zoho CRM itu sendiri dia sudah 250 ribu customer yang sudah menggunakan. Otomatis bisa kita bilang hampir setengah dunia ini itu sudah menggunakan Zoho CRM sebagai tools-nya mereka. Ini adalah why Zoho CRM kita yang pertama. Dan karena si Zoho CRM ini sudah dipakai sama beberapa banyak customer ya, otomatis ya dia menjadi yang paling baik di antara software-software lainnya. Yang kedua dari why Zoho CRM kita adalah secara implementasinya. Nah, Bapak Ibu kan pasti mengenal ya implementation time dari setiap software. Nah, mostly yang saya perhatikan dalam mengimplementasi sistem CRM, rata-rata di luar sana butuh waktu sekitar 5-6 bulan dalam implementasinya, gitu. Even itu standar ya, kita bilang standar modul. Nah, sedangkan untuk Zoho CRM ini sendiri, kita sudah mencoba dan juga kita melihat habit dari implementasinya. Nah, untuk implementasinya ini sendiri, dari sisi kita studi pelayakan sampai nanti kita production dan operation, sampai go live nantinya, itu kurang lebih hanya memakan waktu 1-2 bulan. Yang dimana kita memangkas waktu itu 50% lebih lah untuk waktu kita melakukan implementasinya. Dan karena secara fitur-fiturnya di Zoho CRM ini sudah cukup lengkap ya, dan juga dari Zoho-nya sendiri selalu melakukan update. Jadi setiap ada fitur baru diupdate, fitur baru diupdate. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan fitur-fitur yang mungkin pada saat ini lagi tren gitu secara fiturnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, why Zoho CRM yang ketiga ini,
kita secara total cost ownership atau kepemilikan dari sistem ini secara value-nya sangat-sangat baik ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, komparasinya antara Zoho CRM yang enterprise, itu kalau kita bandingkan dengan merek lainnya, seperti ya Bapak Ibu di sini bisa menebak ya, dan juga mungkin Bapak Ibu juga tahu, seperti merek SA titik-titik, lalu juga ada Microsoft titik-titik, lalu ada Hub titik-titik, dan juga Classio titik-titik ini, secara kepemilikannya dengan number of users di 500 ini, secara nilai Zoho CRM yang paling valuable, harganya paling affordable di antara yang lain. Dengan fitur yang setara ya Bapak Ibu di sini, karena kalau Bapak Ibu lihat juga di sini kita memakai yang enterprise semua secara fiturnya. Jadinya CRM yang enterprise kita compare dengan yang enterprise juga seperti itu. Lalu selanjutnya di slide berikutnya, ini yang mungkin banyak-banyak Bapak Ibu juga bertanya-tanya. Kalau kita pakai CRM, biasanya CRM ini bisa integrasi dengan apa? Karena kemungkinan kan Bapak Ibu juga secara company sudah ada software sebelumnya digunakan. Nah, beruntungnya di Zoho CRM ini sudah terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi yang siap pakai. Misalkan di sini ini adalah singkat aja ya Bapak Ibu ya, dari LinkedIn, SEO, Google Drive, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar adalah Google Drive, Ads, Adobe Sign, Office 365, WhatsApp, lalu juga ada MailChimp. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, yang dimana secara integrasinya ini sudah sangat dipikirkan, dan ini sudah built-in dari Zoho CRM-nya ini sendiri, tanpa ada tambahan-tambahan lainnya, seperti itu. Lalu, yang kelima, kita membahas sedikit mengenai sales cycle-nya di sini. Nah, untuk sales cycle ini, saya yakin Bapak Ibu pun sudah tahu ya, mengerti, paham banget pasti mengenai sales cycle dan juga sales manajemennya. Nah, di sini saya hanya mau unjukkan bagaimana Zoho CRM ini bisa benar-benar mengcover setiap kebutuhan Bapak Ibu. Dari saat mulai penjualan sampai dengan barang ini dikirim, ataupun ada cancel order dari sisi si customer-nya. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya, kita juga bagaimana kita mengcover sales management dari lead ke kontak. Nah, di sini kan Zoho CRM ini juga dia sudah memiliki standar pakem yang bisa dibilang umum ya, cukup umum secara global maupun di Indonesia pun saya yakin masih sama secara flow-nya. Jadi benar-benar secara modelnya ini sangat-sangat standar, sehingga Bapak Ibu juga ya saya yakin karena ini standar flow yang dimana setiap bisnis pasti ada prosesnya, sehingga ini lebih mudah diimplementasikan dan juga digunakan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke selanjutnya di Zoho CRM yang nomor 6, di report saya akan sedikit overview ya, langsung page dari si Zoho-nya ini sendiri. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Kalau sudah bisa diberikan emoticon, bisa diberikan konfirmasi. Oke, jadi sedikit mengenai Zoho CRM ini. Nah, ini adalah versi yang free-nya yang saya kasih unjuk ya di sini ya. Jadi versi di sini saya bisa bilang secara pekerjaan ini dia sudah cukup lengkap nih modul-modulnya. Ada leads, kontak, account, deals, task, meeting, sampai dengan di projects-nya. Nah, ini semua, ini sudah kita dapatkan sebenarnya waktu kita beli si Zoho-nya ini. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, bagaimana kita bisa integrasikan? Karena kan tadi saya ada sebut ya, bagaimana kita bisa integrasikan dengan software lainnya. Nah, di bagian sini kita ada setup sendiri. Kalau kelihatan di setup ini, nah di setup ini cukup mudah. Di sini kita misalkan mau terintegrasikan dengan email. Nah, email di sini kita bisa masukkan email yang Bapak Ibu punya di sini. Istilahnya secara pekerjaan tinggal kita koneksikan antara si Zoho CRM ini dengan email yang Bapak Ibu punya, gitu. Lalu selanjutnya misalnya ada approval. Jadi misalkan waktu sales ini bikin quotation,
manajer ini mau melakukan approval atas si quotation ini. Nah, itu kita bisa buat dengan automation di sini, di workflow rules di sini. Jadi secara functionnya ini sudah sangat-sangat yang kita bisa bilang dengan yang standarnya saja, dia sudah sangat mencukupi untuk Bapak Ibu melakukan proses bisnisnya secara daily use-nya. Seperti itu. Nah, mungkin kembali kita ke slide ya, yang slide-nya. Saya akan stop sharing dulu. Bu Josephine bisa dibantu untuk kembali ke slide-nya. Oke, tunggu sebentar, Pak. Baik. Kamu. Oke, terima kasih Bu Josephine. Jadi tadi sedikit overview mengenai dashboard dan juga beberapa function dari si Zoho CRM-nya ya. Nah, selanjutnya di dalam Zoho CRM ini saya mau lanjut yang ke-6. Poin ke-6, why Zoho CRM. Di sini kita memiliki embedded lebih dari 40 standar report dan visualization. Jadi bisa dibilang secara reportnya ini cukup lengkap ya, Bapak Ibu. Karena secara produk, pasti kan Bapak Ibu gimana sales ini input all data, dia bikin quotation, lalu bikin sales order. Nah, biasanya kan dari manajemen mau melihat untuk report ini seperti apa. Nah, di sini kita sudah di-cover lebih dari 40 jenis laporan yang siap pakai. Yang dua, di poin keduanya adalah sinkronisasi data customer dan sales, di mana karena dia secara modul ada di situ semua, seperti tiket, email, kontak, deals, lalu juga sampai dengan invoice, itu sudah benar-benar di-cover di dalam Zoho CRM itu sendiri. Nah, selanjutnya nggak kalah penting adalah visualisasi laporan penjualan misalnya. Nah, paling mudah saat ini kan kalau kita ngomong laporan, manajemen biasanya melihat secara gambar ya, atau visualisasi yang bagus. Nah, Zoho ini sudah memiliki visualisasi laporan yang bagus, sehingga Bapak Ibu ketika lihat laporan tuh nggak yang kayak model Excel lagi, atau istilahnya melihat secara Google spreadsheet lagi, tetapi sudah ada visualisasinya sendiri. Nah, visualisasinya sendiri pun kita sudah memiliki variasi komponen analisa. Di bagian sini ada charts. Charts ini misalkan ada yang modelnya batang, ada juga yang pie chart. Nah, ini sudah bisa ditambahkan dan juga bisa dilihat langsung di Zoho reports-nya ini sendiri. Lalu selanjutnya ada KPI. KPI ini untuk pastinya, misalkan ada sales funnel. Nah, ini kan kita secara manajemen mau melihat nih. Nah, KPI ini pun ada, bisa dibilang ada parameternya yang Bapak Ibu bisa set sendiri ke depannya. Lalu ada lagi anomaly detectors, comparators. Nah, dua ini biasanya untuk anomaly detector ini kita biasanya menjadi sebuah komponen yang bisa dibilang cukup baik ya, karena dia sistemnya ini belajar, dia tahu bahwa standar parameternya angkanya misalnya 10. Nah, misalnya ada keanehan nih dalam di next bulan berikutnya, misalnya dilihat penjualan untuk produk ini nggak 10 lagi nih parameternya, misalkan hanya 5. Nah, sistem akan melihat, ini terjadi anomali pemesanan di sini. Lalu juga ada comparators tadi. Comparators adalah bagaimana kita membandingkan. Misalnya secara komponen ya, kita bilang misalnya ada si sales A, sales B, dia menjual barang berbeda nih, atau sama kita ngomongnya. Nah, misalkan barangnya sama-sama laptop nih. Nah, dengan comparators komponen ini, kita bisa membandingkan antara dua sales ini. Dan juga target parameters, dan juga pipeline. Nah, mungkin untuk pipeline ini juga umum ya, karena Bapak Ibu setiap ada sales memiliki leads baru, pastikan mereka memiliki pipeline sendiri. Yang dimana untuk di dalam Zoho CRM ini, pipeline-nya ini bisa Bapak Ibu custom sendiri. Jadi, secara modelnya pipeline ini, Bapak Ibu bisa masing-masing manager itu bisa punya pipeline sendiri, sehingga mereka punya patokan sendiri-sendiri. Dan juga di sini ada cohort dan juga quadrant analysis. Nah, untuk cohort dan quadrant analysis sendiri, saat ini Zoho sudah memiliki dan juga untuk
Kuadran analisis mungkin saya highlight ya. Biasanya untuk zaman sekarang ini kan kuadran analisis ini kita lihat dari 4 sisi dari analisanya. Nah, Zoho ini sudah memiliki analisis model seperti ini yang dimana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kuadran ini hanya dimiliki oleh beberapa merek yang seperti di Microsoft, lalu dari Salesforce tadi. Nah, kuadran analisis ini pun Zoho sudah memiliki seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 7. Nah, ini yang nggak kalah penting juga nih Bapak Ibu. Seperti judul dari webinar kita, jadi untuk Zoho CRM ini sendiri, dia sudah juga memiliki aplikasi di mobile, di mana secara data, baik itu yang desktop, web-based, maupun yang ada di mobile, datanya itu terintegrasi, sehingga apa yang di-input di mobile, itu akan terrefleksi juga di bagian webnya. Atau begitupun misalkan di website ada input, nah di mobile pun bisa langsung dilihat secara datanya. Nah, untuk mobile CRM ini sendiri, Bapak Ibu juga sangat di-highlight di Zoho, di mana si aplikasi ini Bapak harus melakukan install dulu. Jadi kalau di PC atau di laptop Bapak Ibu di kantor, biasa kan hanya tinggal masuk ke website. Tetapi kalau untuk mobile, versi mobile, ini Bapak Ibu download dulu di App Store maupun di Play Store kalau misalkan pakai Android. Jadi setelah Bapak Ibu install, nah itu langsung login menggunakan email dan juga passwordnya Bapak Ibu di dalam mobile CRM itu sendiri. Ketika nanti sudah masuk, nah Bapak Ibu akan melihat tampilan yang lebih mini lah saya bilang. Karena kan kalau di desktop, di website itu besar. Kalau di mobile pasti dia lebih mini kelihatannya. Dan ini sangat membantu ketika tim Ibu, Bapak Ibu, sales ini misalnya, apalagi meeting onsite ke klien atau ke customer. Nah, mereka kan biasa ada tagging foto atau misalkan bikin minute of meeting. Nah, sembari di jalan nih sebelum mereka kembali ke kantor atau langsung pulang, nah di mobile CRM ini Zoho ini mereka bisa bikin ketik-ketik di situ. Jadinya secara tasknya juga bisa dibilang tidak lupa si salesnya ini. Jadi meeting tadi misalkan di kantor Econ di Surabaya. Ada foto dengan Bu Josephine misalnya gitu kan, lalu misalkan ada minute of meetingnya juga, mereka langsung ketik aja di situ, sehingga manajernya yang di kantor itu juga bisa lihat secara webnya seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada video mengenai Zia atau generative AI dari si Zoho CRM. Nah, sebelum lanjut, saya ajak Bapak Ibu untuk nonton dulu ya. Oke, kita bisa lihat bareng-bareng. A business journey is a long road trip with a variety of challenges. The road to success is filled with obstacles. Zoho's suite of business apps was built to guide businesses through testing roads. Zia's integration with OpenAI now enables businesses to accelerate their path to success. Let us hop in on Zilker Automobile's business that uses Zia across multiple Zoho apps to power every mile of their business. Zoho Notebook and Zia give Zilker a head start by providing them with a list of the next steps. As per the roadmap generated by Zia, they head to Zoho landing page to create an amazing landing page. Now the landing page is ready. Zia in Zoho Sales IQ summarizes every customer's conversation that happens on the page. Visibility is crucial. To get the word out across all social media platforms, Zilker uses Zoho Social, where Zia generates trendy posts. To cover all the grounds, Zilker employs Zia in Zoho Mail to draft a personalized email to all the leads. All it took was just one prompt. Steering the prospective leads towards conversion, Zia in Zoho CRM enlightens the user with some key information. And for the existing customers in CRM, Zilker takes Zia's help in Zoho Writer to create a flyer that notifies them about an exchange offer on their SUV loan. Any speed bumps the customers might face is raised as a ticket in Zoho Desk. The mood and summary of the ticket, along with an automatically generated response, is presented by Zia. Looking back at the road traveled helps analyze the overall performance.
With Zoho Analytics and generative AI, you can generate queries with ease, create custom datasets, and much more. Rough terrains can be conquered with a bit of help. Introducing Zia's integration with OpenAI. Because you're meant for smarter things. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat video mengenai Zia tadi ya. Jadi A kita ke business slide journey is a selanjutnya. long road trip with a variety of challenges. Nah, di Zia ini, Zoho Zia ini adalah generative AI yang dimiliki Zoho, yang dimana Zoho Zia ini sebenarnya sudah terintegrasi juga dengan si OpenAI, atau yang mungkin Bapak Ibu sering dengar adalah si ChatGPT, yang dimana OpenAI ini adalah AI yang cukup terkenal ya, dan cukup mungkin banyak yang pakai secara fiturnya. Nah, kebetulan untuk Zoho Zia ini dia juga sudah bisa didapatkan ya dari saat Ibu membeli Zoho CRM. Jadi Zoho CRM ini dia sudah memiliki, ini nggak ada tambahan biaya lagi ya untuk pembelian pemakaian si fitur Zoho Zia ini. Jadi dia memiliki kelebihan di sini adalah memprediksi penjualan. Misalnya Bapak Ibu di sini secara data kan sudah ada di dalam sistemnya. Nah, si Zia ini dia bisa memprediksi penjualan, misalnya in the next week kira-kira barang apa saja yang akan terjual. Jadi kita secara sistem dan user sangat terbantu akan hal ini. Lalu juga yang selanjutnya mengidentifikasikan anomali proses penjualan. Seperti yang tadi di awal saya sempat mention juga, Zia ini juga bisa membantu Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memiliki anomali proses nih di sini. Misalnya ada barang-barang yang tadinya terjual laku banget, lalu tiba-tiba dalam minggu depannya terjual hanya sedikit atau malah tidak terjual sama sekali. Nah, Zia ini dia bisa memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu juga aware bahwa oke, ada proses yang mungkin missing di tengah-tengah gitu. Lalu juga mengotomatisasikan proses yang berulang. Nah, Zia ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk pada saat misalnya Bapak Ibu sudah memiliki template quotation standar ya. Misalkan sudah digunakan pada company A, customer A gitu. Nah, proses yang berulang tadi kan biasanya sales ini dia mempunyai customer lebih dari satu. Jadi dia ada juga si customer B, customer C. Nah, customer ini yang tadi si A itu memiliki produk yang sudah kita simpan di dalam quotation-nya. Nah, itu quotation bisa kita panggil lagi. Jadi kita bisa minta untuk Zia-nya ini untuk coba ambil dari si base si customer A tadi, nah itu bisa dikirimkan ke customer B. Seperti itu. Lalu juga dia mempunyai fitur yang menurut saya cukup cerdas ya, si AI ini, karena dia bisa memberikan rekomendasi penjualan. Yang dimana rekomendasi penjualan ini biasanya kan kita butuh big data ya, atau data yang banyak untuk bisa mendapatkan rekomendasi penjualan. Jadinya, tapi kalau saya cek lagi si Zoho Zia ini dengan data yang istilahnya hanya 1-2 bulan, bahkan 3 bulan, nah itu dia sudah bisa memprediksi dan juga memberikan rekomendasi kepada kita, ya, baik dari sisi manajer maupun dari sisi salesnya. Jadinya mereka bisa tahu bahwa oke, barang yang akan terjual, yang istilahnya laku nih di pasar, itu seperti apa, barangnya yang mana. Atau bahkan lebih enaknya lagi, misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Zoho CRM ini misalkan dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti kita sudah punya data 1 tahun penjualan. Nah, di tahun berikutnya, Zia ini bisa memprediksikan di bulan-bulan berapa barang yang akan Bapak Ibu jualnya yang laku yang mana. Misalnya kita bilang di dalam di musim-musim seperti Natal atau misalkan Lebaran, itu kan ada barang-barang yang terjual laku, misalkan baju atau misalkan makanan kaleng. Nah itu kalau Bapak Ibu perusahaan bergerak di bidang itu atau penjualan di bidang itu, si Zia ini akan tahu nih, oke, di bulan-bulan ini dia akan naik lagi nih. Makanya dia bisa merekomendasikan penjualan pada saat di bulan-bulan tertentu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada polling juga. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan pengisian untuk polling ini.
Ya, oke. Mungkin pollingnya yang masih di kolom poll tadi ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada muncul invitation terkait apakah penerapan mobile CRM dan AI CRM ini menjadi penting gitu ya bagi perusahaan Bapak Ibu. Oke, ini baru 3 nih yang vote ya, sangat penting gitu. Oke. Oke, silakan Mas Christian. Oke, sembari ini saya lanjut ya selanjutnya. Oke, jadi selain itu di dalam Zoho CRM ini di Y Zoho CRM kita yang ke-9, kita memiliki yang namanya 360 Customer Service atau Omnichannel bahasanya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu nih ketika menggunakan CRM, paling umumnya Bapak Ibu juga pasti kan punya channel-channel lain di dalamnya seperti email, telepon, chat, bahkan sosial media. Nah, si Zoho CRM ini pun sudah support secara fitur, dia memiliki omnichannel atau 360 customer service, sehingga setiap pekerjaannya itu secara customer experience-nya sangat-sangat baik ya. Dan juga kita secara dari tim operasional, sales ini pun mereka sudah sangat bisa terbantu nih, karena setiap misalnya ada WhatsApp masuk gitu dari customer. Nah, itu kan dari WhatsApp dari bisnis chat ya. Nah, si chat ini akan masuk juga tercatat di dalam si Zoho CRM. Sehingga secara bisa dibilang kan ada banyak case yang seperti kayak misalkan Bapak Ibu chat nih ke sales A. Nah, sales A-nya ini misalkan bilang, oh ketimpa nih, oh chattingnya nggak kebalas. Nah, dengan menggunakan si Zoho CRM ini, dengan menggunakan fitur si Omnichannel atau 360 Customer Service ini, tidak akan apa ya, bisa bilang tidak akan ada chat yang miss lagi, karena secara chat itu dia sudah kali code di dalam Zoho CRM, tinggal dari timnya salesnya itu tinggal balas-balasin aja di situ. Lalu selanjutnya yang ke-10, nah ini yang nggak kalah penting, di mana Bapak Ibu kan pasti bertanya-tanya juga, oh, Zoho ini secara security dan compliance-nya ini bagaimana gitu kan. Seperti yang tadi Mas di awal Pak MP sudah sampaikan juga, secara security compliance Zoho pun global dan juga sangat internasional. Yang dimana untuk data center Zoho sendiri di seluruh dunia ini pemantauannya hampir everyday, karena 24 kali 7 kali 365. Jadi pemantauan secara data center ini sangat-sangat penting, karena pastikan mereka memastikan data ini tetap di situ, tetap aman. Lalu selanjutnya ada yang namanya International Security Compliance, seperti ISO, IEC, lalu juga enkripsi ini dia sudah support TLS 1.2, CA berbasis SEH 256, yang dimana secara enkripsinya ini sudah sangat-sangat apa ya, sangat zaman sekarang banget gitu untuk enkripsi ini. Lalu untuk selanjutnya ada geomirroring. Jadi biasanya kan ada beberapa software yang tidak memiliki ya geomirroring ini, dan untuk istilahnya data Bapak Ibu yang udah kesimpan. Jadi kalau misalkan ada namanya sesuatu terjadi bencana misalnya ya, jadi untuk disaster recovery-nya ini, karena secara sistem dia geomirroring, data Bapak Ibu ini tetap aman. Jadi data Bapak Ibu tidak akan hilang, even terjadi disaster yang besar gitu. Jadi secara disaster recovery channel ini udah sangat-sangat berjalan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lagi yang namanya GDPR compliance. Nah, GDPR ini sebenarnya kan karena dia sudah internasional ya. Kalau untuk Indonesia biasanya kita bisa bilang adalah UU PDP atau Personal Data Protection. Nah, ini kan sebenarnya UU yang memang ada di Indonesia, yang dimana sebenarnya poin-poin ini dia mengadopsi GDPR tadi nih. Jadi secara compliance-nya ini sudah sangat bagus, karena dia tidak hanya standar Indonesia, tetapi sudah standar internasional. Lalu yang selanjutnya, untuk dari tim Zoho yang profesional pun, dia sudah melakukan audit keamanan berkala. Jadi termasuk model dari bagaimana dia punya server, lalu juga secara penetration test adalah bagaimana ketika servernya ini
dites menggunakan data-data yang besar atau langsung masuk secara massal data-data ini. Jadi secara audit ini sudah sangat baik ya, karena sudah ada waktunya. Lalu yang selanjutnya nggak kalah penting adalah two-factor authentication dan juga restricted IPs. Jadi kalau untuk two-factor authentication, ini Zoho juga sudah support nih, yang model-model seperti Google atau Microsoft, yang dimana ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem, dia sudah ada OTP-nya nih. Jadi kalau di Microsoft atau di Google kan mereka punya Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Nah, Zoho pun memiliki hal yang sama. Jadi secara keamanan nih, setelah Bapak Ibu sudah input password pun ketika mau login, nah Zoho pun akan meminta OTP-nya lagi supaya lebih amannya. Seperti itu. Lalu juga restricted IPs juga bisa dilakukan di Zoho supaya secara IP-nya ini Bapak Ibu bisa tentukan dan jadi lebih aman. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang ke-11. Ini adalah why Zoho CRM kita yang ke-11. Nah, Zoho CRM ini sendiri, dia sudah di-recognize dan juga mendapat banyak awards. Baik itu yang secara internasional dan juga baik itu yang secara nasional. Nah, kalau yang di sini yang saya tahu adalah internasional, di mana seperti Forbes itu bisa memberikan Best CRM Software 2024. Jadinya secara nggak cuma Forbes, tapi juga ada Gartner, yang dimana Gartner ini adalah konsultan untuk software ya, bisa dibilang third party-nya. Nah, mereka pun memberikan secara awards ini kepada si Zoho CRM. Dan juga ada Nucleus Research, Business Choice, lalu juga ada Capterra, lalu juga ada Gartner Peer Insight untuk yang dimana ada customer choice-nya, dan juga ada dari CX dan juga dari beberapa penghargaan lainnya dari berbagai organisasi atau perusahaan. Nah, ini adalah ke-11 untuk why Zoho CRM-nya. Nah, selanjutnya yang paling penting nih Bapak Ibu mengenai Zoho CRM ini. Nah, Zoho CRM ini memiliki flexible plan dan juga scaling-nya sangat bagus. Jadi sangat-sangat fit to any business need, atau bisa kita bilang sangat fleksibel, dan ini kita tentukan berdasarkan kebutuhan bisnis Bapak Ibu aja. Jadi nggak selalu yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian sini, itu kita memiliki yang namanya Zoho Begin. Begin by Zoho CRM. Nah, Begin ini adalah part of Zoho CRM juga sebetulnya. Tetapi dia versi yang paling affordable. Jadinya dia sangat cocok juga untuk yang sangat-sangat small business, startup yang baru orang ini baru sekitar 2 sampai mungkin 5 orang. Nah, CRM ini Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi secara fitur pun dia sudah sangat-sangat baik ya. Dan juga untuk secara harga, Zoho CRM yang Begin ini, dia harganya cukup affordable menurut saya. Karena di harganya itu hanya 165 ribuan per user per bulan. Yang dimana kalau kita bagi ya per harinya itu biayanya hanya sekitar 5.500 ya. Ya itu mungkin bisa parkir mobil di mall gitu ya 1 jam. Nah, dengan angka segitu Bapak Ibu sudah dapat sistem yang dimana bisa membantu proses bisnis Bapak Ibu yang istilahnya small business atau masih startup. Lanjut lagi ke Zoho CRM yang dari tadi kita bahas juga. Zoho CRM ini sendiri dia sudah di level menengah nih. Jadinya dia sudah dapat CRM-nya yang tadi sudah kita sampaikan, dan juga dapat BI-nya untuk reporting-nya. Lalu juga secara fiturnya ini dia sudah dapat AI-nya juga nih, SIA tadi. Kalau yang bikin belum, karena bikin itu adalah kelas yang paling affordable dia. Tapi untuk yang Zoho CRM ini dia sudah mendapatkan ZIA tadi. Jadi kalau Bapak Ibu pilih plan untuk di Zoho CRM, plan apapun dia sudah dapat si ZIA ini. Dan juga untuk harga, dia ada range-nya ya, 193.000 sampai dengan 717 ribuan per bulan per user. Nah, kalau untuk plan ini, kita tentukan lagi, sesuai juga scaling dari bisnis Bapak Ibu. Jadi nggak melulu beli yang istilahnya, yang paling tinggi. Enggak. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya. Kalau kebutuhannya hanya istilahnya nggak terlalu banyak, kita bisa menggunakan yang profesional, atau misalkan yang enterprise, kelas dari si plan-nya ini. Lalu yang selanjutnya, kita memiliki Zoho CRM Plus.
Di mana kalau untuk yang CRM Plus ini digunakan sama company-company yang levelnya sudah enterprise, yang di mana secara data pun sudah banyak banget dan juga kebutuhannya sudah beragam. Nah, kalau untuk Zoho CRM Plus ini sendiri, secara harga dia sudah ditentukan $57 per user per bulan. Jadinya dia cuma satu harga nih Bapak Ibu. Tetapi untuk user-user Bapak Ibu dapatkan semua sama. Tetapi untuk view-nya, page-nya dari setiap user itu bisa kita personalize lagi masing-masing. Jadi misalkan user manager bisa buka misalnya semua page atau semua view dari transaksinya. Tapi kalau hanya sales hanya bisa buat quotation-nya saja, seperti itu. Lalu juga kita secara pricing features ya, Zoho ini cukup menarik. Jadi feature kita secara harga ini adalah flexible contract. Jadi kita nggak ada yang namanya locking period untuk setiap harganya ini. Jadinya sangat-sangat fleksibel. Jadi Bapak Ibu menggunakan ketika Bapak Ibu beli misalnya ya, beli Zoho CRM ini, harganya ini dia sangat-sangat fleksibel karena sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu memang plan-nya yang mana. Lalu yang selanjutnya kita nggak ada hidden cost lagi nih di sini. Mungkin yang Bapak Ibu tahu software ya. Jadi nggak cuma CRM, kadang juga software-software lainnya seperti ERP juga kadang ada hidden cost di belakangnya. Nah, kalau di Zoho CRM ini kita karena sudah rate-nya ini public, Bapak Ibu bisa cek juga di website ini Zoho. Jadi hidden cost ini sudah tidak ada dan juga secara fitur juga apa yang Bapak Ibu beli itu adalah yang Bapak Ibu dapat. Jadi tidak ada lagi perlu tambah-tambah lagi nih, kecuali misalnya ada customization untuk si modul yang Bapak Ibu beli tadi. Itu mungkin baru kita ada professional charge lagi samping itu. Oke, itu adalah kurang lebih adalah 12 alasan kenapa kita memilih Zoho CRM-nya. Oke, mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Oke, tanya jawab dan juga adalah feedback form nih. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ya yang sudah kita sediakan. Dan juga misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung juga disampaikan. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Josephine. Ya, oke, thank you Pak Christian, Pak MP juga ya terkait informasi terkait Zoho CRM nih. Wah, banyak sekali informasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silakan untuk boleh dituliskan di kolom chat atau mau langsung open mic-nya juga boleh gitu ya, silakan. Atau mau tulis di kolom Q&A juga boleh, silakan. Nah, mungkin sambil menunggu boleh di-scan untuk barcode-nya. Jadi nanti bagi siapa Bapak Ibu yang mengisi feedback form ini akan kita undi dan dari undian tersebut 3 orang pemenang akan kita kirimkan hadiah atau swag dari Icon gitu ya. Nah, oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Christine Elvin. Apakah ada batas penyimpanan di Zoho CRM? Mungkin Pak Christian atau Pak MP boleh dibantu. Iya, baik. Mungkin saya akan bantu jawab ya untuk batas penyimpanan. Iya, sebenarnya di Zoho CRM yang tadi disampaikan oleh Pak Christian ya, kita ada beberapa edisi ya di Zoho CRM sendiri gitu ya. Dan masing-masing itu juga punya storage limitnya ya, jadi ada storage limit juga gitu. Nanti mungkin kita bisa berikan linknya untuk Bapak Ibu bisa lihat secara cepat ya di masing-masing storage limit itu untuk berapa gigabyte seperti itu ya. Dan kemudian kalau ini terkait dengan misalnya sudah nggak subscribe lagi Zoho gitu ya, apakah datanya akan dihapus, sampai berapa lama datanya disimpan gitu ya. Nah untuk yang data yang sudah ada di Zoho CRM, tetapi kemudian customer-nya sudah nggak meneruskan ya, kita biasanya keep sampai dengan 3-6 bulan gitu ya. Jadi kalau nanti ada perubahan pikiran gitu ya dari Bapak Ibu, mau lanjut lagi nih dengan Zoho CRM ya, dalam
kurang dari 6 bulan itu masih ada ya, datanya masih bisa diteruskan. Tapi tentunya kita juga ada fungsi untuk Bapak Ibu bisa melakukan backup dulu ya. Jadi sebelum unsubscribe gitu ya, Bapak Ibu juga bisa backup. Sehingga sewaktu-waktu jika Bapak Ibu subscribe kembali, bisa langsung restore data tersebut gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut, atau mungkin Mas Christian bisa menambahkan, silakan Mas. Oke, berarti untuk di CRM ini bisa juga melakukan backup ya Pak MP ya, sebelum misalnya kalau memang kita tidak mau perpanjang, tapi ada semacam kayak grace period gitu ya Pak, kurang lebih dalam 6 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu kalau mau resubscribe lagi itu datanya masih bisa diakses gitu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Rinto Hidayat. Oke, yang pertama, untuk marketing automation, campaign apakah ini dibuat secara otomatis oleh AI atau dibuat secara manual oleh user untuk penentuan segmentation-nya. Jadi ini dari sisi ketika ada marketing automation gitu ya, campaign apakah otomatis AI atau harus kita setting manual nih secara segmentasi. Kemudian yang kedua, untuk feature omni-channel. Jika sudah terintegrasi di semua platform media sosial, apakah mampu membuat marketing automation dan campaign customer secara otomatis? Silakan Pak Christian. Oke, terima kasih Pak Rinto untuk pertanyaannya Pak ya. Jadi mungkin kalau untuk kita ngomong marketing automation ya, jadi untuk campaign memang di Zoho CRM ini sendiri sudah ada, dan memang kalau secara pembuatan ini harus sebenarnya kita bilang kita buat dulu di awal, karena sama seperti generatif AI lainnya, di mana AI ini kan dia belajar ya Bapak Ibu ya di sini. Jadinya untuk di awal biasanya kita buat dulu nih campaign-nya. Jadi secara fiturnya Bapak bikin dulu campaign-nya, lalu ke depannya, nah si Zia-nya ini bisa dia sudah belajar untuk campaign-nya, that's why tadi dia bisa bikin untuk automation-nya gitu. Dan juga untuk penentuan segmentasi ini juga sama seperti yang tadi. Jadi karena kita sudah buat di depan, kita buat awal dulu, dan kita bikin si AI ini belajar, dia mengetahui oh ada data ini nih yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Nah, segmentation ini pun dia akan mengikuti nih. Jadi dia akan melihat juga trennya. Jadi untuk untuk 1 bulan ini misalnya barangnya nih yang laku ini si laptop A misalnya ya. Nah, laptop A ini nanti ketika dia udah tahu seperti itu, kita akan bikin si AI-nya ini untuk bikin automation, dan dia tahu juga segmentasinya ke customer yang mana aja. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, untuk feature omnichannel. Jika sudah terintegrasi di semua platform media sosial, apakah mampu membuat marketing automation dan juga campaign untuk customer secara automation? Oke, ini saya juga jawab. Untuk fitur omnichannel ini memang sudah terintegrasi, betul Pak. Jadi seperti sosial media kayak kita ngomong Facebook ya, atau misalnya ada Instagram juga gitu. Nah, ini dia sudah tercapture di Zoho CRM-nya ini gitu. Dan untuk marketing automation-nya ini dan juga campaign ini, kalau ditanya apakah mampu membuat, nah ini sama seperti yang tadi nomor 1 nih Bapak Ibu. Kalau dibilang mampu, dia bisa membuat automation, tetapi automation-nya ini perlu kita define dulu di depan, sehingga ketika sistemnya ini sudah tahu dan secara polanya dia udah kebaca, nah dia bisa kita buat automation seperti itu. Ada tambahan kalau dari Pak MP untuk hal ini Pak? Saya rasa penjelasan Mas Christian sudah cukup lengkap ya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto atas pertanyaannya Pak. Oke, thank you Pak Rinto. Mungkin kalau saya ada pertanyaan, silakan masih bisa dituliskan ya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi feedback form
Karena dari feedback ini, satu ya, nanti kita akan undi. Kemudian yang kedua, saran masukan dari Bapak Ibu itu akan menjadi evaluasi bagi kami, sehingga untuk kedepannya kami akan menjadi lebih baik dan mungkin ada ide-ide atau topik webinar apa nih yang bisa kita coba buatkan gitu ya untuk Bapak Ibu dan bisa mendapatkan informasi terkait topik webinar tersebut. Oke. Mungkin sambil menunggu tanya jawab, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mungkin oke, untuk konsultasi lebih lanjut dengan siapa dan kemana? Oke, Pak Ari nanti akan ada tim sales kami, salah satunya yaitu Pak Budi gitu ya. Mungkin sebentar lagi akan menginfokan gitu ya terkait kontak harus kemana gitu ya. Nanti ada barcode yang bisa Pak Ari scan, jadi itu akan langsung connect ke WhatsApp dari tim sales kami gitu ya Pak ya. Oke. Sambil menunggu pengisian feedback form, boleh di-scan barcode atau link yang ada di kolom chat. Mungkin ada sedikit informasi dari Pak Budi tambahan, sambil kita tunggu juga ya Pak Christian, Pak MP jika masih ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Josephine. Mungkin tadi termasuk ya dari Pak Ari menanyakan untuk konsultasi di mana. Ini boleh Pak atau Bapak Ibu sekalian juga boleh langsung di-scan di sini. Ada barcode untuk terhubung ke WhatsApp saya. Saya sambil bagi-bagi spesial promo nih Bu Josephine buat teman-teman yang ada di sini. Jadi ada beberapa paket yang bisa Bapak Ibu pilih, di mana ada paket satu seperti kita menawarkan free trial 30 hari. Tentunya kita juga memberikan free mini assessment untuk konsultasi di sini. Lalu untuk paket kedua itu di mana Bapak Ibu lebih dari 5 user untuk menggunakan Zoho ini, kita memberikan get free mini assessment plus user training juga. Dan lalu untuk paket ketiganya, di mana Bapak Ibu mendaftarkan untuk CRM-nya lebih di atas 25 user, kita bisa memberikan free mini assessment, free user training, dan 5 man days, atau mungkin lebih bisa dimengerti tentang pelatihan di sini. Boleh untuk konsultasi lebih lanjutnya bisa langsung di-scan, atau mungkin kalau nggak muncul ya, atau takutnya nggak muncul, saya ketikkan di sini nomor WhatsApp saya, bisa langsung di japri aja terkait next step-nya bagaimana, atau mungkin tadi ada yang saya butuh nih konsultasi lebih jauh terkait Zoho CRM, atau mungkin Mas mau dong nanti kita lebih ke teknisnya lagi, tadi saya kurang banyak nangkep, tim saya belum datang, boleh nanti kita bisa set up jadwal kembali untuk ngebahas CRM ini lebih lanjut. Mungkin begitu dari saya Bu Josephine, saya kembalikan lagi, terima kasih. Oke, thank you Pak Budi. Oke, jadi Bapak Ibu silakan boleh scan untuk WA-nya gitu kan ya. Nanti akan langsung direct ke WA tim kami gitu. Atau misalnya Bapak Ibu di sini sudah kontak juga dengan tim sales kami yang lain gitu ya. Boleh juga kontak untuk, jadi kita Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya mau aku pengen tahu nih assessment dulu gitu ya, kira-kira aku punya case seperti ini, kemudian kalau menggunakan Zoho CRM itu apakah memungkinkan gitu ya settingannya, setupnya dan sebagainya gitu. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, kita akan bisa untuk kita telusuri dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah semoga dari sini nanti bisa kita coba untuk diaplikasikan untuk CRM di perusahaan Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan atau berikutnya mungkin kita pooling dulu ya, maksudnya untuk kita bagi-bagi hadiah nih untuk 3 pemenang. Nah, Bapak Ibu sudah ngisi feedback formnya? Sudah ya? Oke, mungkin boleh dibantu share screen untuk ini tim Econ. Oke, ya. Oke, ini ada berapa ini? 8 ya sepertinya ya. 9. Oke, oh baru masuk. Oke, 10 ya. 10. Oke, kita akan undi 10 orang yang sudah mengisi feedback formnya. Oke, kita mulai ya yang pertama. Oke, thank you Pak Masur. Selamat. Yeay. Oke, berkurang lagi nih ya. Oke, silakan yang kedua.
Oke, selamat buat Pak Triadi. Nah, oke. Yang ketiga nih ya. Wah, deg-deg nih yang ketiga siapa nih? Oke. Wah, siapa nih? Wah, Pak Rinto. Selamat Pak Rinto. Oke. Untuk Bapak sekalian yang tadi 3 pemenang ya, nanti tim kami akan menghubungi Bapak untuk informasi pengiriman hadiahnya ke tempat Bapak sekalian gitu ya. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan atau tambahan lain dari Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita izin untuk boleh open kameranya ya. Kita foto dulu dari webinar kali ini. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk para pembicara. Semoga informasi terkait Zoho CRM ini bermanfaat dan bisa digunakan dan diterapkan di perusahaan Bapak Ibu. Apabila nanti ada informasi lebih lanjut, feel free untuk kontak ke tim Econ ya. Oke, selamat siang. Sampai berjumpa di Econ webinar berikutnya. Sampai jumpa.